Shalom, saudara-saudara yang menyaksikan melalui kanal YouTube GKI Resut. Kita kembali lagi bersama saya, Hosea Mahanaim dan Pendeta Andreas Daud. Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi di pendalaman ajaran. Ya, hari ini kita bersama Pak Andreas akan berbicara tentang pelayanan nih. Benar, pelayanan. Ada lanjutannya nih, di sektor dan komisi. Haruskah? Nah, mari sebelum kita masuk dalam pembicaraan kita lebih jauh, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di saat ini kami boleh kembali untuk bersama membahas tentang kehidupan pelayanan dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami untuk berjemaat, untuk melayani Tuhan dan saling menjadi berkat. Ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Pak Andreas. Ya. Kenapa Pak kita kok berbicara tentang pelayanan nih? Kalau pertanyaannya mungkin kenapa kok kita harus melayani? Iya, ini pertanyaan yang umum sebetulnya ya. Siapapun, khususnya dalam konteks kekristenan ya, pasti bisa bertanya seperti itu dan ditanya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi penting kenapa kita hari ini berbicara tentang pelayanan, khususnya dalam konteks yang ditentukan ini dalam tema ini, yaitu di sektor dan komisi. Jadi percakapan kita tidak jauh-jauh lah dari konteks ini, terutama di gereja kita ya, GKI Resut. Baik, kita memang harus berangkat dari dasar kebenaran firman Tuhannya dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan penghayatan tentang pelayanan, baik itu yang bersifat komunal maupun bersifat personal, itu sekali lagi berbicara tentang pelayanan baik bersifat komunal maupun personal itu adalah panggilan Tuhan. Ini garis bawah ini. Panggilan Tuhan bagi siapa? Bagi setiap orang percaya atau yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu poin penting. Ya, harus digaris bawah secara tebal. Betul. Semua orang percaya ya, Semua Pak? orang percaya dipanggil untuk melayani. Ya, semua orang percaya dipanggil untuk melayani. Betul. Nah, tapi supaya kita tidak berbicara nanti dikira asal begitu ya. Kok semua dipanggil? Masa seperti itu? Ayo kita pelan-pelan lihat dasar-dasar firman Tuhannya. Nah, secara singkat saja ya, dalam bahasa Ibrani, panggilan atau memanggil itu memakai kata kara. K-A-R-A. Yang artinya apa? Menamai, memberitakan, mengundang, menunjuk, mengumumkan. Nah, dan kata panggilan yang memakai kata kara ini itu lebih ditekankan pada tindakan Allah memanggil umatnya untuk melakukan apa yang telah Allah persiapkan. Itu penekanannya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, ini intinya berbicara tentang Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu kan Tuhan panggil dia. Itu memakai kata kara. Lalu kemudian Yesaya pasal 6 ayat 8, Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Itu juga memakai kata kara. Jadi intinya itu Tuhan memanggil untuk melakukan apa yang Tuhan sudah persiapkan. Inilah yang disebut dengan kara. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani, panggilan atau memanggil itu memakai kata kaleo atau klesis, yang artinya menyebut, mengundang, mengimbau, menugaskan, dan mendesak. Nah, kata klesis ini lebih mengarah pada pekerjaan yang Allah nyatakan untuk dilakukan oleh umatnya, yaitu bagi rencananya yang telah dikhususkan oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan ketika perjalanan Rasul Paulus menuju ke Damsyik, saat itu Tuhan memanggil dia. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 9 ayat 4-6, Bapak, Ibu, dan Saudara nanti periksa di rumah ya. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Bagaimana Saulus
Dalam proses Allah memanggilnya, kemudian menjadi Saulus, sehingga dia bertobat dan dipersiapkan untuk mengerjakan panggilan Allah. Dan dia ceritakan pada waktu dia mempertahankan prinsip panggilan Allah itu di Kisah Rasul pasal 26. Itu sekilas tentang apa sih maksudnya dipanggil itu. Dipanggil. Jadi bukan kita yang mau-mau, tapi Allah yang memanggil kita, dan tentu tidak sembarang. Memanggil siapa? Yaitu mereka yang sudah percaya kepadanya untuk mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Iya, berarti sebenarnya ini spesial juga ya, Pak. Wah, Karena sangat spesial loh. ini Kita panggilan, dipanggil. Pak. Tugas dipercayakan Tuhan. Ya, Pak. Iya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dipanggil oleh pelayanan itu jangan melihat sosok yang memanggil yang kelihatan, tetapi lihatlah firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan yang memanggil, dan memanggil untuk apa? Udah jelas, untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah persiapkan. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, Pak. Walaupun nih, Pak, yang ngajak pelayanan pendeta mungkin ya. Atau teman-teman gereja, ketua komisi gitu. Tapi kita kalau melihat dari apa yang firman Tuhan jelaskan, kita semestinya melihat bahwa ini karunia dari Allah nih. Betul. Anugerah nih, kita dipanggil untuk melayani gitu. Berbicara tentang anugerah, saya lanjutkan ya. Ini masih dasar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, Paulus dengan jelas menegaskan bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk melayani. Kita lompat di ayat 10 ya. Coba Kak Hosea baca ayat 10 itu. Ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, lanjutkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mungkin 1 Petrus 2, bentar Pak. Ya. Saya harus membuka. Iya. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini saya baca dari TB1 ya. Iya, enggak apa-apa. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih. Dari dua bagian firman Tuhan ini, satu penekanannya bahwa melayani adalah orang-orang sudah diselamatkan itu dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan yang dipersiapkan Allah, yaitu melayani. Nah, ini seringkali kita anggap apa sih itu? Pekerjaan yang dipersiapkan Allah itu adalah pelayanan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Petrus lebih memakai istilah yang lebih lengkap nih, menyebutkan kita itu siapa terpilih, kita, imamat, rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya apa? Sama nadanya, walaupun dengan kata yang berbeda. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi berangkat dari pemahaman yang kita baru saja bicarakan ini, maka setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, Kak Hosea, harus atau wajib melayani sebagai responnya terhadap panggilan Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang percaya tidak boleh menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Ini garis bawahi, Bapak, Ibu, Saudara. Setiap orang percaya tidak boleh menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Waduh, menakutkan berarti ya. Iya. Jadi sederhananya bahwa pelayanan ini adalah respon kita ya, Pak. Respon kita bagi yang telah menerima anugerah Tuhan. Betul sekali. Iya. Terus ngomong-ngomong, Pak, kan tiap orang ini kan karunianya beda-beda. Betul gitu, sekali. Ya. Jadi gimana nih, Pak, kita menghadapi atau menerima panggilan pelayanan? Nah, itu sebabnya tadi kita lumayan serius ya, membahas beberapa poin firman Tuhan itu. Lalu kemudian maaf Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memakai kata tidak boleh menolak panggilan pelayanan. Nah, sekarang kita lihat pelayanan yang macam apa yang Tuhan percayakan kepada masing-masing orang. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 kita tidak baca sekarang, tetapi nanti Bapak, Ibu, dan Saudara coba perhatikan di rumah. Itu suatu metafora atau penggambaran bahwa setiap orang percaya digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus. Ada yang digambarkan sebagai kaki, tangan, telinga, mata, hidung, kepala, dan lain sebagainya.
Dan semuanya harus berfungsi dan ada keterkaitan satu sama lain. Agar apa? Agar terbangun sebuah tubuh secara utuh dan berfungsi dengan baik. Nah, hal itu bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan telah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Ayat 18, kalau kita perhatikan, namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara, ini kelihatannya kalau dibaca secara harfiah berbicara tentang anggota-anggota tubuh. Tapi sebetulnya itu adalah berbicara tentang setiap umat Tuhan yang adalah anggota tubuh Kristus itu punya peran, punya fungsi, punya kapasitas masing-masing sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, tapi semuanya harus punya fungsi. Nah, saya lanjutkan ya. Anggota tubuh ada yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada anggota tubuh yang tampak paling lemah, namun justru paling dibutuhkan. Yang kurang terhormat diberi penghormatan khusus. Yang kurang layak diberi perhatian khusus. Semua telah diatur oleh Tuhan. Itu ajaibnya anggota tubuh Kristus yang adalah gereja. Dengan tujuan apa? Supaya bisa saling melakukan fungsinya. Nah, demi terciptanya keutuhan dan kesatuan yang harmoni. Itu semua adalah menggambarkan keutuhan gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya yang berfungsi satu sama lain sehingga membentuk keutuhan tubuh Kristus, yaitu melalui karya layanan masing-masing itu tadi. Jadi setiap orang pasti punya peran masing-masing. Tidak semua orang sama. Itu sebabnya dalam pelayanan itu tidak boleh menuntut satu harus seperti dia dan dia harus seperti orang lain. Tidak bisa. Karena itu sudah Tuhan tentukan. Iya, sebaliknya tidak perlu minder ya, Pak. Tidak perlu minder. Kita tidak punya karunia seperti orang lain. Nah, itu tidak boleh. Karena sekecil apapun yang Tuhan berikan itu berharga dan itu sangat dibutuhkan. Perhatikan. Bahkan yang paling sederhana, paling tidak kelihatan pun diberi tempat yang paling terhormat. Ini berbicara tentang karya layanan seluruh anggota tubuh Kristus di dalam sebuah tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Seperti itu Kak Hosea. Ya. Ya. Jadi tetap ya Pak, tujuannya satu. Dan kalau kita punya karunia yang berbeda-beda, ya pakailah apa yang kita punya itu. Betul. Tujuannya satu, terlibat dalam tubuh Kristus. Terlibat dalam tubuh Kristus. Mengambil bagian kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, ini balik ke tema kita, Pak. Ya. Tadi kan kita sudah melihat nih prinsipnya pelayanan gimana. Terus pelayanan itu adalah respon dari kita yang telah menerima anugerah Kristus. Nah, ini terus kenapa, Pak? Kita melayani di komisi dan sektor. Haruskah gitu? Ya, melayani di komisi dan sektor haruskah? Nah, agar panggilan melayani itu menjadi efektif dan maksimal, Kak Hosea, maka gereja menentukan kebijakan pelayanan berdasarkan kategori. Kategori usia maupun konteks. GKI Residence Sudirman sudah melakukan hal itu. Kategori usia mulai dari komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Lalu kemudian konteks sektor. Sektor itu kelompok umat yang berada di satu lokasi. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, tujuannya kita perhatikan ya. Agar pelayanan itu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan fokus. Nah, misalnya kalau kita mencampur adukan antara komisi anak, remaja, pemuda, dewasa dan lansia itu kan kita lalu kemudian tidak bisa memperhatikan kebutuhan yang spesifik daripada komisi tertentu. Ya, tentu kan beda ya Pak. Anak-anak dengan remaja saja sudah beda. Pasti berbeda. Ya. Pola kita melayaninya dan bagaimana cara pelayanannya sesuai dengan perkembangannya dan terutama lagi sesuai dengan kondisi zaman ini, zaman yang berkembang. Nah, itu sebabnya menjadi penting gereja punya kebijakan untuk membagikan berdasarkan kategorial usia. Lalu kemudian
sesuai dengan konteks komunitas ya juga harus menjadi perhatian pelayanan gereja. Itu sebabnya dibentuk komunitas yang dikenal dengan pelayanan sektor. Nah, di GKI Resort ini ada 14 sektor. Ya, yang pembagiannya disesuaikan dengan konteks domisili umat yang ada di sektor-sektor itu. Geografis berarti ini, Pak. Wilayah. Geografisnya. Ya, tujuannya apa? Agar anggota sektor dalam satu area diharapkan dapat saling mengenal lebih dekat sehingga lebih mudah untuk saling memperhatikan, saling mempedulikan anggota dalam konteks sektornya masing-masing. Nah itu, maka menjadi penting seluruh komunitas ini yang ada di konteks sektor itu berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan. Agar apa? Bukan agar senang-senang saja, tetapi disitulah peran kita sebagai anggota tubuh Kristus itu tadi. Jadi walaupun kita ini bukan pengurusnya, tapi kita ada di komunitas sektor itu, kita itu seperti anggota tubuh Kristus, walaupun perannya kecil tetapi dibutuhkan. Nah, itu sebabnya perlu sekali untuk aktif dalam pelayanan baik di komisi maupun di sektor. Tidak harus menjadi pengurus, tidak harus menjadi orang yang terpenting di sana, karena semuanya penting. Karena kalau kita menghayati di dalam konteks pelayanan GKI itu ada pengurus, itu hanya fungsional kok. Fungsional untuk melakukan pelayanan dengan lebih terkoordinir, lebih teratur dan tertata, itu fungsinya. Tapi kita semua anggota tubuh Kristus yang harus ambil peran sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu Kak Hosea. Iya, jadi sebenarnya ini tidak hanya berbicara tentang efektivitas ya, Pak. Tapi ada peran bahwa gereja itu mewadahi untuk sektor itu menjadi komunitas. Saya jadi keinget jemaat mula-mula. Nah, itu dia. Kalau lingkupnya itu kan lebih kecil ya, Pak. Lebih kecil. Dan ini kita masuk pada satu bagian firman Tuhan yang penting ini, yaitu di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Itu kita perlu belajar dari situ dalam konteks pelayanan komunitas, baik komisi maupun sektor. Nah, kan kita tahu setelah peristiwa Pentakosta itu kan ya, kehidupan setiap orang percaya itu mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau menurut saya ya, kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama kita perhatikan, pada sisi kualitas maupun kuantitas itu bertumbuh dengan sangat baik. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan poin-poin pentingnya ya. Pertumbuhan itu ditunjukkan dalam wujud yang pertama, di jemaat yang mula-mula, atau kalau ditulis di sana itu jemaat yang pertama, di Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu. Dikatakan setiap orang bertekun belajar firman Tuhan, dan mereka begitu semangat setia menghadiri persekutuan secara komunal. Jadi secara kelompok kecil. Berkumpul di rumah-rumah, lalu membagikan makanan, memecah-mecahkan roti, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Mereka mempraktekkan hidup sebagai satu sama lain sesuai dengan berbagi satu sama lain sesuai dengan kerelaan masing-masing. Itu jemaat pertama melakukan. Hidup dalam saling mendukung dan saling mendoakan. Lalu yang kedua, semua orang percaya dikatakan dalam Kisah para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Nah, ini perhatikan baik-baik, jangan salah mengerti ya. Semua milik mereka menjadi milik bersama itu artinya apa? Artinya sederhana kok sebetulnya. Yaitu ada keterikatan satu sama lain dan hidup saling peduli terhadap kesulitan, pergumulan, kebutuhan satu sama lain. Itu maknanya. Maknanya di situ ya, Pak. Buat kita yang hidup di zaman sekarang supaya tidak salah paham nih, Pak. Betul. Bukan berarti menjadi mereka semua milik mereka adalah milik bersama itu lalu mobilnya Pak Andreas jadi miliknya Hosea. Iya. Mau pacarnya Kak Hosea menjadi pacar saya. Itu terlalu ekstrim. Begitu maknanya. Tetapi lebih ditekankan bahwa
ada keterikatan satu sama lain. Kepedulian, saling punya rasa itu, Pak. Dan keterikatan itu kemudian menghadirkan rasa peduli, rasa memperhatikan, kemudian peduli dengan pergumulan, kesulitan, kebutuhan satu sama lain. Itu maknanya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi itu dimungkinkan terjadi kalau ada kelompok kecil yang namanya sektor itu. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat pertama di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ya, Kak Hosea, tercipta nuansa persekutuan mereka yang sangat indah, yang kemudian menjadi daya tarik bagi banyak orang. Sehingga kalau kita perhatikan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Nuansa persekutuan yang indah itu bukan karena makannya saja, tetapi ada kebersamaan yang dialirkan oleh kasih Tuhan satu sama lain. Maka di dalam sektor itu, kalau saran saya, jangan hanya memikirkan tentang urutan liturgi, lagu-lagunya apa, nanti makan apa, dan lain sebagainya. Perlu juga diperhatikan, kalau saya boleh saran ya, saran praktis, sebelum dimulai persekutuan itu, ciptakan dulu suatu nuansa. Nuansa kebersamaan satu sama lain, tegur sapa, ngobrol-ngobrol non formal, baru masuk kepada persekutuan formalnya. Dan itu pun kalau bisa di konteks sektor ini kan boleh kita katakan sebagai gereja-gereja kecil ya, yang membuat kita lebih bebas untuk berinteraksi satu sama lain. Seperti itu, Kak Hosea. Dan apa yang menjadi dampaknya? Kita tahu betul. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang percaya. Nah, orang akan tertarik melihat kalau suasananya itu tercipta dengan baik, dan itu dilakukan oleh gereja jemaat pertama. Jemaat mula-mula ini, Pak. Begitu, Kak Hosea, di sektor itu. Menarik ya, Pak, kalau kita bisa mengimitasi itu, bisa meniru, dan bahwa pertumbuhan jumlah ini ternyata Pak, Tuhan jadikan seiring persekutuan, pelayanan, saling mempedulikan. Betul. Jemaat itu berjalan gitu. Jadi itu bisa diciptakan sebetulnya di dalam small group, baik itu komisi maupun sektor. Kalau di gereja, kalau kebaktian raya hari Minggu itu kan memang bisa, tetapi kalau sudah jumlah yang cukup besar seperti itu agak sedikit kurang walaupun bisa, tetap bisa, tapi ketika di kelompok kecil, di sektor-sektor, diciptakan suasana yang hangat, yang menyenangkan, di mana kita saling berbagi satu sama lain, non formal, tetapi itu menjadi daya tarik orang untuk mengikuti. Untuk kelompok sektor itu sendiri saja, kan banyak sekarang nih, ada 14 sektor di GKI Resut ini. Banyak anggota sektor yang kurang tertarik mengikuti kebaktian sektor. Kenapa, Pak? Mungkin kita perlu membuat suasana seperti jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bukan hanya sekedar belajar firman secara formal, menyanyi, memuji Tuhan, tapi ada satu nuansa yang diciptakan dengan begitu menyenangkan, seperti itulah. Dan ini munculnya karena ada kerekatan, kedekatan itu tadi. Iya, dan tidak mungkin kita lakukan itu di ibadah karena skalanya terlalu besar. Skala terlalu besar. Makanya GKI Resut membuat sektor itu. Betul. Sektor ini sudah lama sebetulnya, cuman mungkin perlu menemukan nuansa-nuansa yang demikian itu. Merefresh lagi, Pak. Merefresh lagi. Betul. Buat saya kan juga yang belum setahun di sini. Iya. Nah, Pak, ngomong-ngomong, Pak. Ya. Dampaknya bagi kita apa sih, Pak? Kalau apa positifnya buat kita melayani di sektor? Bukankah, Pak, waktu kita semakin habis gitu, Pak? Pulang kerja terus harus pelayanan sektor malam-malam gitu, Pak. Nah, bukan hanya di sektor juga ya, di mana-mana. Komisi juga begitu. Komisi juga. Nah, belajar dari cara hidup jemaat mula-mula nih, Kak Hosea. Sesungguhnya ketika kita terlibat dalam pelayanan di kelompok kecil, katakanlah sektor ataupun komisi, itu sebetulnya mendorong setiap kita sesuai dengan kategori usia, misalnya ya, remaja, pemuda, dewasa, lansia, bahkan anak ya. Demikian juga di
konteks sektor ya. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa setiap kita itu, ini garis bawah ini, setiap kita itu ada di sana bukan kebetulan. Saya ada di sektor A misalnya, itu bukan kebetulan. Tapi perhatikan, dipanggil untuk dengan sukacita, sukarela, dan selalu menyediakan diri untuk berpartisipasi melayani di sana. Maka dampaknya pasti akan terjadi pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kita sebaiknya tidak memposisikan diri saya tamu di sektor itu. Saya ini kan jemaat diundang. Tapi posisikan diri kita, saya dipanggil oleh Tuhan untuk berada di sana, bukan hanya untuk berada di sana saja, tetapi untuk ambil bagian atau berpartisipasi. Nah, ketika ada semangat seperti ini, maka percayalah, dia tidak akan sekedar mengikuti sektor karena diundang via WA atau telepon. Tidak hanya seperti itu, tapi apa yang saya bisa berikan di sana. Jangan dulu berpikir apa yang saya akan dapatkan. Tapi berpikir dulu apa yang saya bisa berikan di sana karena saya dipanggil oleh Tuhan untuk berada di sana. Ini penting sekali Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita berpikir saya ikut persekutuan sektor, saya ikut persekutuan komisi A, B, C, dan kemudian apa nanti ya saya dapatkan? Itu mulai dibalik. Apa yang bisa saya lakukan nanti di sana? Ketika kita mengubah ini, apa yang saya bisa lakukan? Percayalah, nggak usah ditanya, engkau pasti akan mendapatkan sesuatu dari sana. Paling tidak, engkau tahu salah satu atau dua kondisi orang yang ada di sana. Ketika engkau berinteraksi di sana, itu salah satu. Seperti itu kaosnya. Nah, kalau kita mau urutkan, apa manfaatnya? Pertama bagi diri kita masing-masing tentunya, pasti akan mengalami kemajuan. Kemajuan, pertumbuhan secara rohani. Sehingga kita itu apa? Semakin peka, semakin kuat dan siap menjalani hidup walaupun tidak mudah. Itu belajarnya dari persekutuan, baik itu komisi maupun sektor yang ada. Karena di sanalah kita boleh saling menguatkan satu sama lain, dan itu kemudian menjadi energi yang bisa kita bawa untuk menjalani hidup kita sehari-hari ini. Yang kedua, kita dituntun untuk semakin hari semakin peka terhadap kebenaran firman Tuhan, dan pastinya kerohanian kita semakin maju. Itu untuk diri kita sendiri loh. Kerohanian kita pasti semakin maju dan semakin siap dan kuat menjalani hidup ini. Yang kedua, dalam konteks komisi maupun sektor, kita semakin merasa memilikinya. Nah, ini yang penting Kak Hosea. Kalau kita merasa memiliki konteks itu, apakah itu komisi maupun sektor, kita itu akan terpanggil untuk bukan hanya sekedar hadir, tetapi bertanggung jawab juga di sana. Ini juga bisa mengajarkan kita poin bertanggung jawab. Poin bertanggung jawab. Lalu kita mulai, apa yang bisa aku lakukan? Dan ketika kita bertanya apa yang bisa aku lakukan, kita juga mulai belajar menggali potensi kita. Ada hal lain. Ternyata aku ada seperti ini, dan ternyata ini dibutuhkan. Wow, saudara, kalau itu yang kita lakukan, keberadaan kita di sektor itu sangat menyenangkan, ataupun di komisi. Jadi kita semakin merasa memilikinya sehingga kita terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan maupun pelayanan. Kita tidak merasa asing atau merasa menjadi tamu, melainkan kita merasa memiliki sehingga bertanggung jawab untuk melayani di sana. Dan yang ketiga, manfaatnya ya sudah pasti dong berdampak pada pertumbuhan di gereja kita. Kalau sektornya bertumbuh, komisi bertumbuh, gereja secara keseluruhan pasti bertumbuh. Bertumbuh dalam kualitas maupun kuantitas. Percayalah, karena kalau berangkat dari contoh atau gereja atau jemaat pertama, mereka bertumbuh sampai kemudian disebutkan begitu setiap hari Tuhan tambahkan jumlah itu, bukan karena khotbahnya hebat loh, bukan karena liturginya hebat, tapi bagaimana nuansa kebaktian saling memiliki dalam komunitas itu terjadi sehingga bertumbuh luar biasa. Karena persekutuan yang terjadi itu ya. Karena persekutuan yang terjadi di sana. Iya. Nah, ketika di komisi dan sektor terjadi pertumbuhan yang baik dan sehat, di mana semua anggota terlibat dalam pelayanan,
maka pasti gereja kita GKI Resut juga akan bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Seperti itu Kak Hosea manfaatnya. Ya, dan saya menangkap yang paling penting tadi adalah cara pandang kita ya Pak. Iya. Jangan sampai kita merasa kita itu konsumen. Iya, betul. Atau kita audiensnya. Nah, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita sama-sama dipanggil untuk melayani. kita sama-sama subjek untuk melakukan pekerjaan Tuhan di sana. Jadi tidak ada nih ceritanya yang harus pelayanan itu hanya pengurus sektor atau pengurus komisi, tapi setiap umat Tuhan yang telah menerima anugerah itu dipanggil untuk melayani. Betul sekali. Nah, Pak Andreas, kiat-kiat apa nih Pak yang bisa saya harusnya kita miliki nih Pak? Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan dan inisiatif melayani khususnya di sektor dan komisi ini ya? Sesuai dengan pertanyaan yang kalau tidak salah itu di pertanyaan. Yang pertama kita harus memahami dulu siapa kita. Yaitu kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena anugerah. Nah, diselamatkan untuk apa? Pertanyaan lanjutannya. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita. Jangan berpikir pekerjaan-pekerjaan besar itu lalu kemudian itu nggak sanggup. Itu bukan bagian saya. Kata pekerjaan-pekerjaan besar yang dari Dia itu bukan fokus kepada ukurannya, tapi fokus kepada ini bagian yang merupakan anugerah Tuhan untuk setiap orang yang sudah diselamatkan untuk dikerjakan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus tadi, sekecil apapun itu di mata Tuhan besar. Peran kita di sana. Nah, lalu kemudian dikatakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia itu berbicara bukan tentang mujizat, bukan tentang segala sesuatu yang Tuhan lakukan lalu kita lakukan. Kalau Tuhan kehendaki, oke. Tetapi sederhananya yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan besar itu berbicara tentang pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Begitu Kak Hosea. Nah, setiap orang masing-masing berbeda ya. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Pak Hosea berbeda dengan yang Tuhan percayakan kepada saya. Tuhan mempercayakan kepada pelayanan kepada si A berbeda yang di B. Dan itu secara besarnya mungkin berbeda, tetapi secara nilainya di mata Tuhan sama-sama berharga. Ingat ilustrasi atau gambaran tentang anggota tubuh Kristus tadi. Itu penting sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman di komisi hanya sebagai asher, engkau sangat berarti di mata Tuhan. Jangan berpikir, aku kan hanya asher, maka aku akan datang terlambat sedikit, gak apa-apa. Lo asher jangan terlambat. Jangan dilihat itu kecil. Gitu. Jangan dilihat itu kecil, tapi lihatlah itu berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama Kak Hosea. Memahami siapa kita, ini penting. Memahami siapa kita. Siapa kita? Umat Tuhan yang telah menerima anugerah. Haleluya, itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita melayani adalah panggilan yang telah ditetapkan oleh Allah setelah Dia mengaruniakan keselamatan kepada setiap kita. Efesus 2 ayat 10. Setelah di ayat yang ke-8 itu kan dikatakan, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan hasil pekerjaan dan sebagainya. Lalu dilompat di ayat 10 dikatakan, coba baca ayat 10 Kak Hosea. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya tidak perlu mengurai panjang lebar. Dia sudah mempersiapkan bagi kita untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Yaitu pelayanan. Jangan melihat apa jenisnya, tetapi sekecil apapun itu berharga dan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan yang kalimat terakhir, Dia mau kita di dalamnya. Artinya yang mau kita pelayanan itu bukan gereja, bukan pendeta, bukan pengurus komisi, bukan pengurus sektor, tapi Allah yang menempatkan kita di sana. Itu Kak Hosea. Dan yang ketiga, kita harus menghayati bahwa melayani baik di komisi maupun sektor adalah sarana bagi pertumbuhan kerohanian kita sendiri. Coba saudara bandingkan ketika saudara melayani baik di komisi maupun sektor dengan tidak melayani, pasti ada bedanya, kan? Ketika saudara dipercayakan untuk melayani jadi asher misalnya,
Tentu saudara mendapatkan bagian itu dan sudah berdoa, Tuhan besok saya akan melayani sebagai ASER. Ya, engkau sudah mempersiapkan diri, bukan? Begitu juga dengan di sektor. Sekecil apapun, pasti ada dampak bagi pertumbuhan kerohanian kita sendiri. Itu sebabnya ketika saudara-saudara, ketika dipercayakan untuk melayani, itu berarti kita diberikan wadah untuk bertumbuh dalam Tuhan, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama di lingkup sektor maupun komisi kita, tetapi pasti di konteks di mana kita berada. Anak-anak Tuhan yang senang melayani, setia melayani, baik mereka berada di kampus, di sekolah, itu beda loh. Ada perbedaan dengan mereka yang hanya, ya, syukur-syukur kalau tetap rajin ke gereja. Yang bahkan ke gereja nggak rajin juga, itu ada bedanya. Dalam mereka menyikapi pergaulan, menyikapi tantangan hidup, menyikapi persoalan hidup, itu ada bedanya. Jadi, saya katakan, kalau bertanya, jadi berangkat dari penjelasan-penjelasan kita dari awal tadi sampai sekarang di Hosea, kalau ada pertanyaan, pelayanan di sektor dan komisi haruskah? Jawabannya? Jawab saya 1000% harus. Wah, 1000% ya, 1000% harus. Ya, jelas karena firman Tuhan katakan, ya, kita dipanggil untuk melayani, ya, Pak, sebagai ucapan syukur. Kalau saya sih jadi inget ini, Pak, kalau melihat konser orkestra gitu. Nah, ya. Saya tuh keinget kadang tuh ada yang cuma membawa ini, Pak, triangle tuh, Pak. Iya. Bagiannya cuma ting gitu aja, Pak. Dan itu hanya sekali-sekali saja. Iya, jarang tuh, Pak. Tapi kalau musik itu nggak ada triangle-nya itu, Pak, jadinya juga ada part yang hilang gitu. Pasti terasa. Iya, pasti terasa gitu. Dan bagi komposer itu pasti sudah didesain itu sudah sangat pas gitu, Pak, dan akan tambah manis nih ketika ada dia. Ada gitu, dia. Walaupun bagiannya nampaknya kecil. Hanya gitu, sekali-sekali tapi ting gitu. Iya. Saya bayangkan sih kira-kira kehidupan kita tuh kayak gitu, Pak. Di orkestranya Tuhan Yesus. Iya. Seberapapun part kita, Tuhan telah mendesain kita untuk terlibat gitu. Iya. Dan Tuhan memberikan ruang bagi kita untuk melayani sebagai ucapan syukur. Terima kasih sekali kita bagi dia. Ya, terima kasih banyak Pak Andreas. Sama-sama. Mungkin ada penutup nih, Pak, buat kita di episode hari ini. Ya, sebagai penutup dari bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengatakan kepada seluruh anggota dan simpatisan GKI Residen Sudirman, baik dalam komisi-komisi maupun sektor-sektor, ingat baik-baik, setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk melayaninya, baik itu di komisi maupun di sektor kita masing-masing, bahkan di gereja kita GKI Residen Sudirman. Nah, sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mampu melakukan, tapi lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita semua berpartisipasi secara aktif melayani sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai respons kita atas panggilan Tuhan bagi kita. Jangan tunggu dipanggil-panggil, jangan tunggu disuruh-suruh. Mohon maaf ya, karena ini yang selalu terjadi. Ya, mari kita berinisiatif untuk melayani Tuhan. Percayalah saudara-saudara, ketika kita dengan sukacita, sukarela dan tanpa pamrih melayani, kita pasti akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, yang kuat, dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan yang tidak kalah penting Kak Hosea, ketika kita aktif melayani Tuhan, kita tidak mudah lemah, tidak mudah menyerah menjalani hidup ini. Apapun kesulitan, apapun musim kehidupan. Kenapa? Tuhan berjanji pasti akan menyertai dan menguatkan kita. Amin. Jadi jangan tunggu, jangan tunda lagi untuk berpartisipasi dalam melayani selagi masih ada kesempatan. Terima kasih. Mari saudara-saudara join pelayanan di sektor dan di komisi. Komisi. Tidak akan pernah rugi engkau melayani. Terima kasih banyak Pak Andreas untuk semua yang disampaikan, dijelaskan pada hari ini. Semoga kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai yang baik bisa menjadi pedoman bagi kita
untuk bergereja, untuk berjemaat, dan boleh saling menjadi berkat. Dan terlebih sebagai hidup kita yang menyatakan terima kasih kepada Tuhan kita. Amin. Ya, terima kasih Pak Andreas. Boleh kita Sama-sama. dipimpin untuk penutup kita, Pak, dengan berdoa Baik, hari ini. kita akan berdoa ya. Terima kasih dan syukur Tuhan. Sesungguhnya kami ini tidak ada apa-apanya, tapi oleh anugerah-Mu Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami juga bersyukur Engkau telah mempercayakan juga pelayanan-pelayanan kepada kami. Satu sama lain memang berbeda-beda, tetapi semuanya indah dan bermakna di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar meresponi panggilan-Mu untuk melayani, baik itu di komisi, di sektor, dan juga di gereja kami GKI Residen Sudirman. Karena kami percaya di sanalah Tuhan menolong kami untuk bertumbuh semakin hari semakin baik, semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kami juga boleh kuat menjalani hidup kami, karena Tuhan selalu bersama dengan kami yang setia melayani Engkau. Tuhan berkati setiap kami berharga di mata Tuhan. Setiap kami Engkau panggil untuk melakukan peran sebagai pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama. Terima Tuhan kasih berkati. untuk saudara-saudara yang menyaksikan dari kanal YouTube GKI Resut. Saya Hosea Mahanaim bersama Pendeta Andreas Daud undur diri. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.